Putin telepon Erdogan kicau Ukraina gunakan drone Turki. Dalam perang, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kontak telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam pembicaraan tersebut, pemimpin Kremlin mengecam Ukraina karena mengerahkan drone buatan Ankara dalam perang melawan separatis pro-Moskow. Putin menurut transkrip panggilan telepon yang dirilis Kremlin mengatakan bahwa Kiev bertujuan untuk mengganggu perjanjian perdamaian di Ukraina Timur dengan aksi militer provokatif, termasuk penggunaan kendaraan udara tak berawak Bayraktar yang diproduksi oleh Turki, kata Putin pada Erdogan seperti dikutip AFP Sabtu 4 Desember 2021. Militer Ukraina pada bulan Oktober merilis rekaman dari apa yang dikatakannya sebagai penggunaan pertama dari pesawat tak berawak TB2 Bayraktar buatan Turki dalam melawan kelompok separatis pro-Rusia di timur negara itu. Konflik di wilayah itu sudah terjadi sejak 2014 lalu. Langkah Ukraina itu disambut kecaman dari Rusia dan juga sekutu baratnya Kiev. Baik Turki dan Israel baru-baru ini menjual drone di bekas Uni Soviet dan mereka memainkan peran kunci dalam kemenangan Azerbaijan atas sekutu Rusia Armenia dalam perang Nagorno-Karabakh tahun lalu. Kremlin mengatakan bahwa selama panggilan telepon dengan Erdogan perlu ditekankan bagi Kiev untuk meninggalkan segala upaya untuk secara paksa mempengaruhi Donbas. Ankara pada bagiannya mengatakan Putin dan Erdogan hanya membahas berbagai masalah terutama Suriah, Libya, dan Ukraina. Rusia dan Turki secara historis memiliki hubungan yang kompleks menyeimbangkan persaingan regional dengan menemukan kesamaan dalam kepentingan ekonomi dan strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua kekuatan tersebut telah bentrok khususnya di Suriah, di mana Moskow dan Ankara mendukung kubu yang berseberangan dalam perang saudara. Ketegangan meningkat di Ukraina selama beberapa pekan terakhir setelah Barat mengklaim Rusia telah membangun pasukan di sekitar perbatasan Kiev di Crimea yang direbut Moskow pada 2014 dan di dua wilayah timur yang dikuasai pemberontak pro-Rusia. Kremlin telah membantah tuduhan itu dan menuduh Washington mengobarkan histeria. Dunia kini tengah soroti meningkatnya aktivitas di kawasan bekas terbesar. Bahkan baru-baru ini niat untuk membangun kembali kejayaan Uni Soviet tengah digencarkan oleh Rusia. Salah satu buktinya dikaitkan dengan rencana invasi Rusia ke negara tetangga Ukraina baru-baru ini. Kabar tersebut langsung direspon oleh Amerika Serikat soal invasi yang bakal digencarkan Rusia. Bahkan Amerika Serikat secara terang-terangan mengaku memiliki tanggung jawab untuk membela Ukraina jika negara itu diserang oleh Rusia. Tak hanya Amerika Serikat saja, bahkan NATO juga disebut bakal turun tangan jika terjadi peperangan di kawasan bekas Uni Soviet tersebut. Mengutip dari Intisari Online yang melansir dari Amerika Serikat, dahil konflik Rusia-Ukraina sudah dimulai sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea pada 2014. Dan saat sekarang ini disebut hanyalah kelanjutan dari operasi militer Rusia pada sejumlah wilayah sengketa dengan Ukraina. Konflik tersebut bermula dari Rusia yang tidak menerima Ukraina yang semakin condong ke barat. Rusia kini bahkan mengambil langkah untuk memusatkan pasukan di perbatasan Ukraina. Hal itu memberi Presiden Rusia Vladimir Putin lebih banyak pilihan militer jika situasinya tidak terkendali. Salah satu pensiunan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Kevin Ryan, mengatakan ada banyak solusi bagi Amerika Serikat untuk menghadapi agresi dari Rusia, termasuk solusi diplomatik, sanksi ekonomi, hingga tindakan militer jika memang benar diperlukan. Sedangkan mengenali tindakan militer, Jenderal Ryan menuturkan, ini dapat membuat Rusia memikirkan kembali peluang keberhasilannya jika meluncurkan operasi di Ukraina. Secara terang-terangan, Joe Biden pun mengonfirmasi bahwa dia tidak akan mengirim pasukan Amerika Serikat untuk berperang di Ukraina. Hal itu berarti Amerika Serikat tidak akan berhadapan langsung dengan militer Rusia untuk menghindari resiko eskalasi konflik nuklir. Namun, ternyata Amerika Serikat tidak tinggal diam.